Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing merupakan hewan yang dicintai oleh banyak orang. Tempat hidupnya yang berada di sekitar kita menjadi salah satu alasan bagi kita untuk berhubungan dekat dengan mereka. Banyak mitos tentang kucing, terutama kucing hitam, memang di Indonesia bahkan di seluruh dunia menganggap kucing hitam adalah sesuatu yang istimewa. Mitos buruk atau baik pun tersebar dari mulut ke mulut yang terbawa hingga ke zaman modern ini. Di Indonesia sendiri, kita juga sering melihat kucing berwarna hitam, bahkan tidak jarang mereka hidup di sekitar kita dan mendekati pemukiman kita. Lalu, mitos apa saja yang ada pada kucing hitam? Sahabatku yang beriman, yang dirahmati Allah, ada pertanda apa yang kita dapatkan jika didekati oleh kucing hitam? Simak video ini hingga akhir, agar tidak salah dalam pemahaman. Berikut ini, ada pertanda dari Allah jika kamu didekati kucing hitam. Lalu apa saja mitos yang ada pada kucing hitam? Di Indonesia sendiri, kucing hitam memiliki mitos yang cukup menakutkan dan berbau mistis. Masyarakat kita mempercayai mitos bahwa jika kucing hitam melompati jenazah, maka sang jenazah yang sudah mati akan bisa hidup kembali di dunia ini. Hal tersebut memang sungguh tidaklah masuk akal. Namun, ada kisah di media sosial yang menyangkut kucing hitam dapat membangunkan jenazah yang sudah mati. Di Wonosobo, ada seorang kakek tua yang sakit. Sang keluarga sudah berupaya untuk semampunya membawa sang kakek ke rumah sakit dan berobat kemanapun agar beliau bisa sembuh. Namun, ajal akhirnya menjemput sang kakek. Keluarga pun bersedih karena kepergiannya. Saat tiba menjelang pemakamannya, ada kucing hitam di samping jenazah. Keluarga dan warga sekitar yang datang untuk membantu proses pemakaman, tidak ada yang tahu pemilik kucing hitam tersebut. Tiba-tiba kucing itu pun melompati jenazah sang kakek. Lalu, hal mengejutkan pun terjadi. Terdengar suara terbangun dari sang kakek tidak lama setelah kucing melompati jenazahnya. Semua orang yang ada pada saat itu pun kaget dan takut. Tiba-tiba, jenazah sang kakek yang tadinya di posisi tidur langsung bangkit dengan posisi duduk. Tidak lama setelah itu, jenazah kembali lemas dan tidur kembali. Beberapa orang pun mengatakan bahwa mungkin saja kakek itu tengah mati suri. Tentunya, isu viral ini di media sosial dan dibicarakan oleh banyak orang. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun tidak diperbolehkan mempercayai mitos ataupun ramalan. Yang mengatur di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus beriman kepadanya. Kesempatan untuk mendapatkan pahala dari mencintai binatang. Dari banyaknya mitos yang tersebar tentang kucing hitam, kita tidak usah khawatir dan takut jika didekati oleh hewan tersebut. Jika dalam kehidupan kita didekati oleh kucing hitam, maka diri kita berkesempatan untuk mendapatkan banyak pahala yang bisa menjadi bekal di akhirat nantinya. Tidak akan ada masalah yang terjadi bila kita memutuskan untuk memelihara kucing hitam tersebut. Kita akan menjadi pribadi yang mencintai binatang. Tentunya hal ini pun sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan kepada hambanya untuk tidak menyakiti hewan yang ada di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hewan kesayangan yaitu kucing. Ia mempunyai seekor kucing peliharaan yang ia beri nama dengan Mueza. Andai kita didekati oleh seekor kucing dan kita memeliharanya dengan penuh kasih sayang, maka diri kita telah menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam memelihara hewan, kita tidak boleh semena-mena kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, janganlah sampai kalian menjadikan punggung hewan pengangkut kalian sebagai tempat duduk atau mimbar. Sesungguhnya Allah menciptakannya untuk mengantarkan kalian ke satu negeri yang kalian tidak mungkin mencapainya tanpa hewan itu, kecuali dengan rasa payah
dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian, dan untuk hewan juga, maka penuhilah hajatmu seperlunya saja. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari itu, tidak perlu takut akan terjadi sesuatu yang buruk jika didekati oleh kucing hitam. Jika hal tersebut terjadi, agar Anda banyak kesempatan diri kita untuk memperbanyak pahala. Mendapatkan pahala sedekah. Banyak orang yang takut akan kehadiran dari kucing hitam. Hal tersebut terjadi karena mitos jelek yang tersemat pada hewan ini. Tentunya, mitos tersebut tidaklah bagus dan menakutkan segi kebanyakan orang tidak nyaman dengan kehadirannya. Namun, dalam ajaran Islam sendiri, tidak ada mitos atau ramalan yang bisa dipercaya. Kucing hitam hanyalah kucing biasa pada umumnya. Jika kita memutuskan untuk memeliharanya, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala bersedekah. Hal ini bisa terjadi karena setiap kita memberi makan hewan, kita sama saja seperti melakukan sedekah. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah, maka akan mendapatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lakukanlah banyak sedekah di dunia ini, maka diri kita pun akan mendapatkan banyak kemudahan di dunia maupun di akhirat. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, rezeki kita pun lancar jika sering melakukan sedekah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Oleh karena itu, tidak perlu takut akan kehadiran dari kucing hitam di kehidupan kita. Karena, dengan adanya mereka, menjadi pertanda bahwa diri kita bisa bersedekah dengan lebih banyak lagi. Bisa menumbuhkan rasa empati. Dengan memelihara seekor kucing, kita akan belajar bagaimana cara mengasihi hewan. Karena saat memeliharanya kita harus menuangkan rasa kasih sayang kepadanya, sehingga sang kucing betah dan nyaman hidup bersama diri kita. Rasa empati pun akan perlahan-lahan tumbuh. Hal tersebut akan membuat diri kita tidak menyakiti hewan yang ada di sekitar kita tanpa alasan yang pasti. Lalu, rasa empati sendiri sangat penting dimiliki oleh setiap umat muslim di dunia ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir, beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Dengan adanya rasa empati yang mulai tumbuh dari memelihara hewan, diri kita pun menjadi terbiasa untuk merasakan hal tersebut. Kita juga akan tumbuh perasaan berempati kepada saudara kita yang ada di dunia ini. Kita gunakan menjadi pribadi yang suka menolong orang lain jika kita semua umat muslim saling tolong-menolong dan bersatu. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, maka akan muncul kekuatan yang luar biasa besarnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling memokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, didekati oleh kucing hitam bukanlah sesuatu yang buruk. Hal ini menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa diri kita mendapatkan banyak pelajaran dan pahala dari kedatangannya. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, demikianlah yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.